Bab 2492. Lebah jiwa 7 warna. Dan selain 3 jenis yang aku lihat, ada 4 jenis lainnya. Buku Langit Tanpa Kata menyajikan banyak konten, dan Erikin membacanya dengan seksama. Setelah membaca, Erikin juga sedikit takut. Untunglah dia waktu itu berhati-hati dan langsung membunuh lebah jiwa emas. Kalau tidak, jiwa Eurodai akan diproyeksikan. Biarpun kekuatannya menjadi fase penilaian satu kegagalan, tetap akan menjadi masalah besar bagi kapal spiritual. Adapun 4 jenis lebah jiwa lainnya, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan jumlah mutasinya sangat sedikit kecuali lebah jiwa hitam. Yang terkuat di antara mereka bukanlah lebah jiwa emas, melainkan lebah jiwa 7 warna. Menurut pengantar buku Langit Tanpa Kata, lebah jiwa 7 warni ini memiliki perubahan yang sangat besar, bisa membawa kekuatan sihir kultivator, bertarung layaknya seorang kultivator, bahkan memenggal kepala musuh dari jarak ribuan mil. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki kaisar dari klan abadi kuno. Singkatnya, pengantarnya sangat misterius. Itu bahkan hanya dimiliki oleh kaisar dari klan abadi. Lalu tingkat apa yang kultivasinya? Setelah pengenalan lebah jiwa 7 warna, Erikin juga sedikit bersemangat, dan dia ingin segera membudidayakannya. Tetapi kesimpulan akhir dari Buka Langit pun menuangkan air dingin pada Erikin. Tingkat kelangkaan dari lebah jiwa warna-warni ini 10.000 kali lebih tinggi dari lebah jiwa emas. Terlebih lagi, ini bahkan berdasarkan metode budidaya sempurna yang diajarkan di buku Langit Tanpa. Tampaknya untuk benar-benar mendapatkan binatang ini, selain merawat larva ini, dibutuhkan banyak keberuntungan. Setelah selesai membaca, Erikin mulai mengatur lubang makan serangga ini. Dia tidak tahu bagaimana Eurodai memberi makan sebelumnya, tetapi menurut metode di buku Langit Tanpa Kata, aura larva ini jelas tidak mencukupi, yang membuktikan bahwa Eurodai memang bermasalah di beberapa tempat. Erikin langsung mengubah formasi, dan mengganti beberapa rumput ajaib dan materi kultivasi. Dengan cara ini, aura lubang besar ini telah berubah. Dan setelah beberapa jam, Erikin menemukan bahwa aura larva ini jelas lebih penuh dari sebelumnya. Ini juga membuktikan bahwa metode dia berhasil. Setelah semuanya selesai, Erikin meninggalkan ruang rahasia. Ketika kembali ke dunia luar, langit sudah cerah. Setelah dihitung-hitung waktunya, saatnya pergi ke klan barbarian untuk berurusan dengan binatang spiritual yang diracuni. Setelah Erikin terbang ke tempat kediaman klan barbarian, dia menemukan bahwa Seno Mu dan yang lainnya sudah berada di lembah dan telah membuka formasi besar terpisah. Ini juga permintaan Erikin sebelumnya. Tampaknya Seno Mu dan yang lainnya telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam 1 hari, formasi memenuhi seluruh lembah. Namun, di luar lembah saat ini, pertengkaran terus terdengar. Kepala sukumu, kamu sangat pikun. Master obat macam apa, hanya memobilisasi orang dan mempermainkan kita seperti ini. Ya, aku pikir ada sesuatu yang serius. Suruh kita bawa binatang spiritual itu, tetapi dia sendiri belum datang, dan dia meminta kita membentuk formasi. Memang formasi bisa menyembuhkan penyakit. Beberapa lelaki tua sedang mengelilingi Seno Mu dan beberapa kepala suku klan barbarian, dan terus berbicara dengan marah. Orang-orang tua ini dengan aura obat kuat di tubuh mereka, adalah master obat dari berbagai cabang klan barbarian. Orang-orang ini kebanyakan berpakaian seperti kultivator daratan dunia dewa, dan beberapa di antaranya cukup terpelajar. Mereka dipuja sebagai master obat di antara klan barbarian. Selain memurnikan obat untuk kultivator klan barbarian, mereka tentu saja juga merawat binatang spiritual. Banyak binatang spiritual yang terkena racun kali ini, dan orang-orang ini juga sangat tidak sabar, membicarakan tentang perawatan siang dan malam.
Dan sekarang mendengar bahwa Senomu dan yang lainnya telah menemukan seorang ahli yang dapat menyembuhkan binatang spiritual. Setiap orang juga membawa binatang spiritual dari pulau-pulau di Kepulauan Binatang Sakti. Akibatnya, dia tiba di sini dengan gembira, hanya untuk menemukan bahwa master obat itu telah menghilang. Di lembah, Senomu dan yang lainnya menggambarkan formasi besar yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan detoksifikasi. Mereka sudah menahannya selama sehari, tetapi belum melihat Erikin. Hal ini membuat para master obat yang merawat binatang spiritual itu terus-menerus marah. Dari jarak ribuan mil, minta kami mengangkut semua binatang spiritual yang diracuni. Itu membuat tubuh binatang spiritual itu lebih buruk. Apakah kalian para kepala suku tidak tahu? Selain itu, dengan jumlah ratusan binatang spiritual ini, biarpun dengan satu pil mujarab saja sudah cukup untuk menyembuhkan penyakit, juga tidak mungkin menyelesaikan pemurnian obat dalam waktu singkat. Orang ini tidak ada di sana selama 2 hari, apakah dia benar-benar sibuk untuk binatang spiritual? Kepala sukumu, kudengar orang ini menyelamatkan kura-kura hitam, jadi kalian menghargainya. Tapi kamu harus mengerti, kura-kura hitam adalah dalam kondisi membersihkan darah, dan itu sama sekali berbeda dengan keracunan. Bukan berarti orang tersebut dapat mengobati penyakit yang sulit disembuhkan ini. Seorang lelaki tua yang tampaknya paling tua, berbicara dengan sungguh-sungguh dan serius. Kami tidak iri pada Master Obat Kin, tapi bahkan tanpa sekte iblis, binatang spiritual juga terkait dengan masa depan klan barbarian. Kita tidak bisa mendengarkan kata-kata orang luar ini. Semuanya, Master Obat Kin belum datang, tapi kalian sudah menentukan bahwa dia tidak bisa menyembuhkan binatang spiritual ini. Siapa yang ceroboh? Di samping, Darendou yang diam dan tidak mencampuri urusan klan barbarian pun tidak bisa dengar lagi dan tidak bisa menahan untuk tidak mencibir. Apa hubungan masalah klan barbarian kami dengan kamu sebagai orang luar? Para master obat langsung marah saat mendengarnya, dan menunjuk ke arah Darendou. Sudah, semua master, aku mohon kalian untuk tidak berbicara lagi. Senomu dan kepala suku klan barbarian lainnya juga pusing. Master obat dalam klan ini telah bekerja keras, dan perasaan mereka terhadap binatang spiritual ini juga asli, tetapi mereka telah melihat metode Erikin dan percaya pada kekuatan Erikin, dan orang-orang ini belum pernah melihatnya. Oleh karena itu, teguran juga tidak ada gunanya, dan bujukan tidak ada gunanya. Sebaliknya, nanti malah akan dikritik oleh semua orang. Ada apa? Setiap orang memiliki pendapat tentang aku. Ketika kata-kata ini terdengar di telinganya, Erikin perlahan turun. Master Obat Kin, Senomu dan yang lainnya menghela nafas lega, buru-buru memberi hormat dan berjalan untuk menyambut. Kamulah Master Obat itu. Ketika para master obat melihat Erikin, mereka juga menatap Erikin dengan cermat. Aku Yunoroli, master obat letnan dari Senomu, tidak tahu nama keluarga kamu apa. Pria tertua berkata kepada Erikin saat ini. Kalian bisa memanggil aku Master Obat Kin, kata Erikin ringan. Yunoroli mendengus. Ketika melaporkan namanya, Erikin merahasiakannya, yang membuatnya semakin memandang rendah Erikin. Kalau begitu aku ingin bertanya kepada Master Obat Kin, kamu meminta kami menarik semua binatang spiritual yang sakit parah kemari dan menggambarkan formasi di sini, apakah sudah menemukan obatnya? Tentu saja, formasi ini untuk mengobati semua binatang spiritual yang diracuni. Erikin mengangguk. Kalau begitu, bisakah meminta guru obat Kin untuk menjelaskan pada kami, berani bertanya binatang spiritual ini diracuni oleh racun apa, perawatan apa yang kamu pilih, dan apa hubungannya dengan formasi? Yunoroli lanjut berkata. Setelah Yunoroli selesai berbicara, semua orang yang hadir memandang Erikin. Faktanya,
Semua orang termasuk Senomu sedikit penasaran. Erikin baru saja memeriksa tubuh binatang spiritual kemarin dan mengambil beberapa darah. Setelah 2 hari, langsung menghilang sama sekali, dan bahkan penggambaran formasi adalah pesan dari Darendo. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang Erikin kuasai tentang binatang spiritual. Tapi Senomu masih sangat percaya diri di dalam hatinya. Karena Erikin mengatur untuk menggambarkan formasi besar kemarin, maka dia pasti sudah tahu semuanya. Bersambung.